Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Kenal dengan Abdul Uzza? Yang ceramah ini Abdul? Bukan, Tengku Abdul Uzza. Laki-laki ini namanya Abdul Uzza. Kalau saya tanya, kenal Abdul Uzza? Tidak. Kalau saya sebut nama kerennya, oh. Kenal Abdul Uzza? Nama kerennya Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang, tanya dulu, nama siapa? Abdul Uzza. Nama keren? Abu Lahab. Nama siapa? Abdul Somad. Nama di Facebook? Anton. Namanya Abdul Uzza, nama kerennya Abu Lahab. Dia punya budak. Tahu budak? Hamba saya. Nama budaknya Suwaibah. Siapa namanya? Pakai ta, Suwaibah. Nama budaknya Suwaibah. Suwaibah, engkau jaga adik iparku yang sedang hamil tua. Nanti kalau anaknya lahir, tolong sampaikan berita ke rumah. Tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal, adik iparnya itu pun melahirkan anak. Nama adik iparnya Ami. Nah, nama anak yang lahir itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulanglah Suwaibah. Hai tuanku Abu Lahab. Ya, ada apa? Keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Dulu kalau lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Malu punya anak perempuan. Beda sama orang sekarang, senang punya anak perempuan. Nanti maharnya dibuat mahal-mahal. Keponakanmu sudah lahir, wahai Abu Lahab. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Senang betul Abu Lahab, adiknya sudah meninggal. Namanya Abdullah. Abdullah punya abang namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Hai Suwaibah, karena engkau membawa berita bahagia ini, adikku sudah meninggal dunia tapi digantikan oleh anaknya, maka sejak hari ini Senin 12 Rabiul Awal, engkau aku bebaskan, tak lagi jadi budak. Kira-kira Abu Lahab itu sayang tak sama Nabi? Sayang atau tidak? Sayang. Hari kelahiran Nabi dia bersedekah membebaskan seorang budak. Kira-kira harga budak itu berapa Pak Ustadz? Harga onta sekarang 50 juta. Itu onta-onta yang udah pensiun. Onta murah. Jadi kalau budak 2 kali lipat onta, berarti harga budak 100 juta. Jadi kalau ada orang Pidijaya bersedekah 100 juta saat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Makanya waktu kami kuliah di Mesir, kalau sudah hari Maulid Nabi, datang tuan rumah ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih nasi kuning sama ayam panggang. Le artinya kenapa? Kenapa ngasih nasi kuning sama ayam panggang? Ada Maulidur Rasul. Banyak-banyak sedekah hari Maulid Nabi. Makanya Bapak Bupati,
beliau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, diundangnya lah Ustadz Somad pakai pentas yang luar biasa. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Bupati. Cara mengucapkannya, jazakumullahu khairan. Bersyukur kita punya bupati cinta Nabi. Amin. Maka dibuatnya Maulid Nabi. Curi start Pak Bupati. Hari ini tanggal 2 Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir tanggal 12. 10 hari Nabi belum lahir, belum buat Pak Bupati dulu. Maka begitu juga lah nanti di surga, yang lain belum masuk, Pak Bupati sudah masuk duluan. Kenapa doakan Pak Bupati? Ustaz, saya satu rombongan dipanggil sama malaikat, Bupati PD Jaya beserta Forkompinda yang hadir hari ini masuk surga insya Allah. Yang tak hadir suruh datang. Hai Suwaibah, sejak hari ini 12 Rabiul Awal, engkau tidak lagi jadi budak, engkau bebas merdeka. Begitulah amal Abu Lahab menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Abu Lahab masuk neraka? Tapi Abu Lahab itu baik karena menolak dakwah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab punya adik namanya Abbas. Siapa namanya? Abbas bermimpi suatu malam menengok abangnya masuk neraka. Hai Abu Lahab, ya kau masuk neraka. Udah tahu kok nanya. Abu Lahab dijamin masuk neraka. Ayatnya jelas. Siapa yang tak percaya Abu Lahab masuk neraka, buang satu surat ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu, istrinya, istri Abu Lahab masuk neraka, namanya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik, ibu cantik. Nama suaminya Abu Lahab, nama bininya Ummu Jamil. Dua-duanya masuk neraka. Suratnya satu. Nanti habis maghrib baca. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tidak ada ikhtilaf antar ulama bahwa Abu Lahab masuk neraka jahanam. Alhamdulillah. Karena dia memusuhi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas bermimpi suatu malam, dilihatnya Abu Lahab masuk neraka. Hai Abu Lahab, apakah engkau masuk neraka? Ya. Bagaimana rasanya neraka? Panas. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Lalu apa pelajaran dari cerita ini? Di mana kami bisa baca cerita ini Pak Ustaz? Dalam kitab berjudul Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Hadisnya tak diragukan bahwa Abu Lahab masuk neraka, tapi tiap hari Senin jasadnya diringankan azabnya karena gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang rajin maulid, besok ada maulid datang, besok ada maulid datang, ada maulid datang, tapi tak sembahyang, itu nanti satu sel sama Abu Lahab. Memang dia masuk neraka, tapi setiap hari Senin agak ringan azabnya. Itu beda Abu Lahab sama PNS. Loh, kok PNS? Abu Lahab selalu menunggu-nunggu hari Senin. PNS paling takut hari Senin. Kenapa? Upacara.
Bersairlah seorang ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu tabat yadahu fil ja'imi mukhlida ata annahu fi kulli yawmil ithnaini abada yukhaffaf anhu al-'adhabu masruran bi ahmada fa kaifa billadhi tala umrihi. Lupa pula. Kalau yang dijamin masuk neraka Abu Lahab saja diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi lah orang sampai mati bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu salah satu dalil maulid. Nanti kalau ada yang nanya, dari mana tadi? Dari PD Jaya. Apa caranya? Maulid Nabi. Maulid itu bid'ah. Apa maulid? Kalau maulid itu bid'ah, yang membuat maulid masuk neraka, yang menghadiri maulid masuk neraka, panitianya masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah menengok orang Madinah puasa. Ketika ditanyanya orang Yahudi Madinah, "Hai orang Yahudi Madinah, ya, kenapa kalian puasa?" Karena hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Hari itu disebut dengan hari Asyura. Ingat bubur Asyura. Hari Asyura, tanggal 10 Muharram, tenggelam Fir'aun, selamat Musa. Musa selamat, bersyukur orang Yahudi. Nabi Muhammad pun berpuasa Asyura karena bersyukur selamatnya Nabi Musa alaihi salam. Apa hubungannya dengan maulid? Berkata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kalau selamatnya Musa boleh diulang tiap tahun, selamat Musa, tenggelam Fir'aun, diulang tiap tahun, apakah tak boleh mengulang kebahagiaan atas selamatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Paham? Tak paham tak apa-apa, saya ulang sekali. Kalau Musa selamat dari kejaran Fir'aun, 10 Muharram Asyura kita bersyukur, apakah salah kita bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Ini bentuk syukur masyarakat, pemerintah, Pemda. Tadi di kantor sudah dibuat Pak Bupati, ternyata pagi tadi. Kantor khusus pegawai. Ini umum. Artinya apa? Sehari ini 2 kali maulid. Bersyukur. Mudah-mudahan syukur kita ini dibalas Allah. La in syakarto. Kalau kau bersyukur dapat anak 1, dibalas Allah 2. Ibu-ibu jangan takut, nanti kemana-mana cerita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini tanda syukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semuanya tidak lagi ada yang menyembah pokok kayu. Dulu nenek moyang kita nyembah pokok kayu. Bukan berarti Bapak Ibu yang di bawah pokok kayu itu nyembah pokok kayu. Itu bernaung di bawah pokok kayu. Tapi dulu menyembah kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Ustaz Somad tuh nyembah batu, dia pun pakai batu juga. Ini batu cincin, tak apa-apa. Ustaz, boleh kami pakai batu cincin? Tak apa-apa. Katanya cincin Ustaz tuh ada khasiat-khasiatnya. Ada. Apa khasiatnya Ustaz? Kalau dipakai duduk di rumah makan nggak layak. Tapi duduk aja, jangan makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedatangan Nabi Muhammad yang pertama membersihkan akidah tauhid. Jangan percaya ke pokok kayu, jangan percaya kepada sungai, jangan percaya kepada laut, jangan percaya kepada bukit, jangan percaya kepada binatang, jangan percaya kepada gelang, jangan percaya kepada cincin, percaya kepada la ilaha illallah.
Itulah misi kedatangan Muhammad sallallahu alaihi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha. Waktu menyebut Allah telunjuk naik ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata menengok telunjuk. Tapi kawan saya ada telunjuknya goyang-goyang Pak Ustaz. Mazhab Syafi'i mengangkat telunjuk sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Syafi'i. Kalau Hanafi 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. La naik, Allah turun. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh. Mana tahu nanti pergi umroh di Makkah. Di Makkah itu 4 mazhab ada. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, jangan sih nengok telunjuk orang lain. Kenapa waktu tasawuf mengangkat telunjuk? Karena waktu zaman jahiliyah orang-orang kafir musyrik Quraisy menunjuk Tuhan-Tuhannya. Ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibril, ya Taghut, ya Naham. Oh, Tuhan-Tuhan dia tunjuk. Setelah Islam datang dihapuskan berhala-berhala di rumah-rumah yang besar, di ruko-ruko, di gedung-gedung, di toko-toko, di kantor-kantor. Kalau masih ada patung-patung berhala, hancurkan. Ibu di rumah, di kamar ada patung burung merpati. Balik dari sini, hancur. Tak perlu izin sama suami. Kalau suami itu melarang, pukulan kepala. Oh jangan. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Tapi malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau ada anjing. Siapa yang memelihara anjing, maka satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Amalnya setiap hari sebesar bisul. Jadi tiap hari amalnya min. Nah, siapa yang punya anjing, lepaskan. Sayang Pak Ustadz, anjing ini mahal, anjing herder, sedekahkan. Mana bisa sedekah anjing? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali dijaga tauhid. Namanya siapa? Qul huwallah. Jumlahnya berapa? Ahad. Meminta kepada siapa? Allahus Somad. Ini bukan Somad, ini Abdus Somad. Ini hambanya. Sedangkan yang kita sembah itu dia. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Maka nama ditambahkan itu. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Salam, Abdul Muhaimin, Abdul Kudus, Abdul Somad. Abdul, hamba, hina, rendah, tak ada apa-apa, miskin, susah, di bawah. Abdul, Allah maha tinggi. Ketika nama engkau disandingkan dengan nama Allah, apakah Allahnya turun atau hambanya naik? Hambanya naik. Maka engkau dekatkan diri kepada Allah, Allah akan mengangkat derajat engkau. Bapak Ibu percaya tak kalau orang mendekatkan diri pada Allah, Allah angkat derajatnya? Percaya? Saya tak bisa ngasih bukti, tapi siang ini ada buktinya. Mana buktinya? Kami tak percaya Pak Ustaz. Kalau betul orang dekat sama Allah derajatnya tinggi, mana buktinya? Nih, saya habis sholat zuhur tadi berdoa, langsung naik derajat saya ke atas. Yang mengangkat derajat saya ini siapa? Hah? Yang buat pentas lah. Yang mengangkat derajat Allah atas instruksi Pak Bupati, disuruhnya mereka buat pentas, Abdul Somad naik ke atas. Tapi semuanya la haula wala quwata illa billah. Kalau engkau sedang susah, sedang di bawah, jangan putus asa. Kalau engkau sedang tinggi, sedang naik ke atas, jangan sombong. Karena semua yang di atas pasti turun ke bawah.
Siapa tadi yang naik ke atas? Protokol. Selesai, turun ke bawah. Qori baca Quran. Selesai, turun ke bawah. Ustadz Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Al-Azhar Kairo Mesir. Habis sambutan, turun ke bawah. Pak Bupati, walaupun beliau pemimpin PD Jaya, selesai sambutan, turun ke bawah. Ustadz Somad, sebentar lagi. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya mulai jam 2, selesai jam 3, selesai 60 menit, kasih kertas-kertas, jawab pertanyaan, selesai itu baca doa, habis itu kami pun menuju lokasi berikutnya untuk tablik akbar nanti malam. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaallah. Amin. Nah, inilah yang pertama, kita jaga akidah kita. Yang gadis-gadis belum juga ada anak lajang meminangnya, jangan sampai akidahnya rusak. Pergi ke dukun, kata dukun cari bunga 7 macam: bunga kantil, bunga melati, bunga ros, bunga mawar, bunga yasmin, bunga tai ayam. Akhirnya kau campur dengan air 7 sumur, di blender. Setelah itu baca mantra-mantra ini, isap. Setelah kau minum jus bunga ini, nanti aura merahmu akan bangkit, wajah kau akan merah, dan anak-anak lajang akan datang menengok. Begitu diminum, langsung kena penyakit gatal-gatal. Jangan lagi percaya. Yang lajang-lajang, kalian benci sama perempuan karena kalian ditolaknya. Cinta ditolak. Nah, tengok udah banyak yang datang yang lajang. Hai, adik, godain kita dong. Apa? Kau mau nikah sama aku, kucing kurap? Sakit hati, marah. Ambil air ludahnya, bawakan ke dukun, di mantra-mantra dukun. Tidur tak lelap, makan tak kenyang, siang malam terbayang-bayang. Makan mie ayam, nampak wajah laki-laki itu di mangkok. Jangan kalian minta kepada dukun, karena dukun berkawan dengan setan. Tapi ada satu dukun yang tidak berkawan dengan setan, dukun sunat. Dukun sunat tak berkawan sama setan. Orang yang berkawan dengan setan nanti matinya susah, sampai dipukul pakai daun kelor. Tak mempan juga pakai daun kelor, diambil ranting kelor. Tak juga ada, tutup pintu semua, ambil batang kelor. Bukan mati, mampus. Jangan berkawan kepada setan. Bagi yang sudah sempat menjalin hubungan dengan setan, hari ini putuskan juga. Balik dari pengajian, telepon, miss call itu setan-setan. Hai setan, sejak hari ini kita putus hubungan. Rezeki sulit, dagangan tak lancar, ekonomi morat-marit. Pergi ke dukun, datang dukun, dikasihnya setan pendek gumbul, namanya kan banyak yang tahu. Kalau setannya tinggi, begu ganjang. Kalau pendek gundul, tuyul. Kalau perutnya beluang, sundel bolong. Berjalan pun tak bisa, suster ngesot. Itu semua setan. Nama komunitasnya jin. Apa namanya? Jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin Islam, ada jin kafir. Jin kafir ini namanya setan. Induknya namanya iblis. Setan itu ikut kita makan tadi. Saya makan dengan Pak Bupati, setan ikut. Pas saya mau makan, tak jadi dia ikut, karena saya baca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Hah? Salah? Saya ngetes saja. Kira-kira jamaah masih ingat apa tidak? Itu artinya jamaah masih konsen. Ada jamaah itu tak konsen, apapun katanya terserah Pak Ustadz, yang penting cepat selesai. Aku udah lama betul berdiri becek ini gitu. Hebat jamaah. Tak bisa duduk karena kena hujan, berdiri mereka. Mudah-mudahan semuanya mendapat pahala jihad fisabilillah.
Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama macam orang yang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang datang tadi sebelum zuhur, yang datang setelah zuhur, sampai siang ini dapat pahala jihad fisabilillah. Tak pernah ke Palestina, tak pernah ke Bosnia, tak pernah ke Ambon Poso, tapi dapat pahala jihad. Di mana? Di lapangan sepak bola PD Jaya. Allahu Akbar. Yang hadir anak-anak muda pula itu. Anak-anak muda, tengok. Zaman dulu kalau pengajian, yang datang orang tua-tua, yang udah diintai-intai malaikat maut. Hari ini anak-anak muda hadir, datang, masya Allah, tabarakallah. Tabligh akbar dalam rangka menyambut Maulid Nabi bersama Ustaz Abdul Somad, menjalin ukhuwah, menebar berkah, menuai cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menjalin ukhuwah. Ukhuwah bukan bekuah. Saya orang Melayu, bapak orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Minangkabau, ada orang Sunda, ada orang Banjar, ada orang Bugis, ada orang Makassar, ada orang, dan kita semuanya diikat dalam satu ikatan la ilaha. Jangan nanti waktu mau menyembayangkan sholat jenazah, bro, ada orang meninggal dunia, ayo kita sholat jenazah. Tanya dulu, ini orang Aceh apa tidak? Aku kalau Aceh aku ikut nyolatkan, kalau tidak, tidak. Orang Aceh tak pernah bertanya siapapun yang datang. Selama saya ceramah di Aceh, belum pernah orang nanya, Ustadz sukunya apa? Yang mereka tengok adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu waktu dulu menerima bapak waktu menikah, apanya yang ibu terima? La ilaha. Apa kata calon mertua? Kata Pak Kuah, ikut ya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa diulang syahadat? Takut calon menantunya tadi waktu anak lahir, setelah nikah, lahir anak, apa dulu yang pertama kali bapak bisikkan ke telinga anak? Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kuat macam itu, terbangunlah anaknya. Dan nanti waktu kita mati, hai anak-anakku, nanti kalau aku mati, kalian membisikkan ke telingaku sebelah kanan. Apa kalimat yang dibisikkan? La. Ibu, kalau ibu nanti mau sakratul maut, anak membisikkan, Ma, la ilaha illallah. Berapa harga sawit? La ilaha illallah. Gelangku jangan kasih menantu. Jangan pikirkan itu. Itu dunia semua. Yang selalu kita mintakan, kita mati husnul khatimah. Makanya orang yang ikut pengajian mudah dia sakratul maut. Sekali bisik la ilaha illallah langsung. Tapi kalau orang tak pengajian, la ilaha illallah, la tidak. Dipanggillah kawan akrabnya. Mana kawan akrabnya? Mana kawan akrabnya? Datang, saya kawan akrabnya. Tolong dulu kau bisikkan. Diambilnya HP, tunjuk. Nih. Ya. Apa kau tunjukkan? Bala 6. Itu yang sudah dimainkan. Orang azan di masjid, hayya 'alas shalah. Lepas. Waspadalah. Tapi insya Allah yang hadir ini semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kalau nampak nanti bapak agak-agak sesak napasnya, bisikkanlah la ilaha, belum lagi gitu. Mau cepat aja aku mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini bersaudara, betul? Bersaudara karena harta binasa, miskin susah melarat, persaudaraan putus. Bersaudara karena kekuasaan, 1 periode, 2 periode, berhenti jadi bupati, berhenti jadi gubernur, berhenti jadi anggota dewan, persaudaraan putus.
bersaudara karena cantik. Ibu-ibu sekarang cantik, harum, mekar, wangi, layu, lisut, mati. Maka bersaudaralah dengan dia yang tak pernah berubah, la ilaha illallah. Saya ingin kita bersaudara di Pidijaya, bersaudara juga setelah Abdul Somad mati, bersaudara juga nanti kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin. Kira-kira kalau datang berita ke Pidijaya, SMS masuk, Ustadz Somad yang ceramah kemarin meninggal dunia. Apa kata jamaah? Memang udah nampak ke tanda-tandanya. Tengok gaya-gayanya, 2-3 hari gol dia tuh. Itulah jamaah nih. Cerita mati pun ketawa dia. Sampai hatinya. Tapi insya Allah saya tidak bersedih hati. Kenapa? Karena orang Pidijaya akan mengirimkan kepada Abdul Somad untuk almarhum Abdul Somad di Pekanbaru Riau Al-Fatihah. Betul? Nanti, jangan sekarang. Artinya persaudaraan tak putus karena jabatan, persaudaraan tak putus karena kekuasaan, persaudaraan tak putus karena harta, persaudaraan tak putus. Makanya setelah tahlil, Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan la ilaha illallah kami hidup, dengan la ilaha illallah kami mati, dengan la ilaha illallah kami nanti akan masuk ke dalam surga bersama masyarakat Pidijaya. Amin. Orang Pidi Pak Ustadz masuk juga, cuman dengan Pidijaya dulu. Tapi kabupatennya kan Pidi duluan Pak Ustadz. Dan saya ceramah di Pidi dulu tadi, baru ke Pidijaya. Terserah, yang penting orang beriman semuanya sama-sama masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina masuk surga. Wa in saraq, kalau dia mencuri masuk surga. Berzina sama mencuri masuk surga. Enak ya. Berzina masuk surga, mencuri masuk surga. Yang penting la ilaha. Masuknya kapan? Itu yang jadi masalah. Yang berjudi, yang berzina transit dulu. Di mana transitnya? Di obok-obok. Oh. Panas neraka tuh Pak Ustadz. Ambil kerikilnya sebesar ujung jari, letakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Kira-kira berapa derajat Celcius tuh Pak Ustadz? Meletup termometer. Yang tanya derajat Celcius. Makanya tiap hari kita berdoa 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Yang sampai napasnya, yang tak sampai jangan paksakan, nanti putus tengah jalan. Ukhuwah. Maukah Bapak Ibu menyambut uluran tangan ukhuwah Abdul Somad dari Riau? Bersaudara kita di dunia, bersaudara juga nanti kita di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukhuwah, menebar berkah. Apa itu berkah? Ibu punya rumah, Ustadz ini giliran rumah ibu aja. Yang lama di rumah itu kan ibu kan. Bapak pergi pagi pulang petang, pulang kirian banting tulang langgang litang pukang. Ibu punya rumah. Kata insinyur, rumah ini bertahan 20 tahun. Berapa lama? 20 tahun. Tiba-tiba 2 tahun retak-retak, itu tak ada berkahnya. Tapi ada rumah 30 tahun tidak retak, tak ada lubang, bagus. Maka yang 10 tahun itu berkah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan birrizqi. Minta rezeki yang berkah. Bapak gajinya 5 juta, tapi bisa nabung, pergi umroh, anaknya sekolah S1, punya rumah 5 juta, ada 50 juta, masuk diskotik semalam habis. Yang dipakainya sabu-sabu, hilang 5 juta, hilang 20,
habis. Duit hantu dimakan setan. Makanya kita selalu minta berkah. Tadi di awal ceramah saya minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah maknanya. Assalamualaikum, selamat rumahmu, selamat anakmu, selamat mobilmu, selamat duitmu. Warahmatullah, rahmat Allah tercurah untukmu. Wabarakatuh, berkah istrimu, berkah anakmu, berkah rumahmu, berkah rezekimu. Makanya kalau salam itu harus ada niat dalam hati. Niatnya doa. Salam saya tadi, Bapak Ibu semuanya menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya menjawab. Ustaz, kalau burung beo salam kita jawab, tak usah. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Dan jam 5 sore. Dia tak tahu apa yang dia ucapkan. Oleh sebab itu maka ada salam. Salat ada salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau sudah ukhuwah Islamiyah, menebar berkah dalam menuai cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 tanda cinta. Ustaz, kemarin Abu Abi Tengku di sana ceramah katanya 5, berarti ilmunya lebih banyak daripada saya. Saya hanya 3 saja tanda cinta. Yang pertama, orang kalau selalu cinta pasti sering namanya disebut-sebut, betul? Berapa kali ibu mendengar suami ibu menyebut nama mantan? Na'uzu. Ada bapak-bapak nelpon, iya sayang, sebentar sayang. Mengamuk istrinya, diambil HP, campaknya ke sumur. Rupanya bapak ini menelpon kawannya di kantor, laki-laki, namanya sayang. Makanya jangan cepat marah dan cemburu, Bu. Tanya dulu baik-baik. Bang, abang tadi ku dengar nyebut sayang-sayang. Sayang itu siapa? Fatawayyanu, klarifikasi. Maka nama disebut. Kalau sudah cinta selalu disebut nama. Ustaz Somad, ya, saya kalau mengigau malam selalu nyebut nama Ustaz. Yang nyebut anak kecil. Ustaz, ya, saya kalau sedang sholat, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Terbayang wajah Ustaz. Kirim WA ke saya. Anak gadis pula tuh. Apa maknanya? Kalau senang selalu disebut. Bagaimana cara menyebut nama Muhammad? Muhammad. Tak boleh. Ada cara menyebut dia. Bagaimana caranya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya orang Pidijaya cinta tak pada Nabi Muhammad? Cinta. Mana buktinya? 3 orang anak Pidijaya bersuara emas luar biasa. Tegak. Berikut ini sholawat badar oleh anak-anak muda anak Pidijaya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu selawat zaman jadul Pak Ustaz. Kami mau selawat yang tren Jaya Baru lah. Ada pula perempuan selawat baru. Itu selawat juga. Selawat ini macam-macam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat juga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Terserah. Islam tidak pernah membunuh darah seni. Kalian yang suaranya bagus, silakan nanti buat dalam rangka peringatan Maulid Nabi, lomba solawat antar SMP dan SMA se-Pidijaya. Setuju? Yang tanya saya, tanya Pak Bupati.
Nah, nanti tampil ke depan. Ustaz, katanya perempuan nggak boleh sholawat. Kenapa? Suara perempuan itu aurat. Katanya ada yang terangsang mendengar suara perempuan. Coba nanti 3 orang perempuan naik ke atas berselawat. Salatullah, salamullah. Tiba-tiba ada laki-laki, "Mama, aku terangsang dengar." Kalau ada laki-laki terangsang dengar selawat, tolong kalian ikat biar ku bawa malamnya. Nanti lewat sungai kan campakkan. Melintang otaknya. Suara perempuan yang aurat itu adalah suara yang mendayu-dayu, mendesah-desah lemah gemulai. Makanya perempuan tak boleh bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu, lemah gemulai. Nanti kalau ada telepon masuk, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Di mana nih?" "Pilih saya." Salah sambung. "Iya." "Oh, kau tanya juga lagi." Nah, udah lemah gemulai. Ini lemah lembut. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sehat. Macam-macam bencong pula. Jadi silakan kalian kalau mau berselawat, bagus. Masih ada grup nasyid, masih ada? Lanjutkan. Kalau acara nikah anak, marhaban, walimah, ada baca barzanji? Ada. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah Allah. Nah, buat nanti lomba dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW, lomba barzanji dan marhaban. Karena ini sekarang sudah tergeser oleh keyboard tunggal. Selawat sudah hilang, marhaban sudah hilang, barzanji sudah melayang, digeser oleh penyanyi dangdut, keong racun, kucing garong. Pesta anak dulu pakai marhaban, sekarang pesta anak dibuatkan pentas, penyanyi pakai rok pendek. Orang barat pakai rok pendek, lutut putih. Ini hitam bekudis. Dipakailah penyanyi dangdut naik ke atas pakai bedak putih, tangan hitam. Mati lampu, listrik tak kuat, genset tak kuat, luntur bedak dari bawah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu jangan lagi sholatnya rajin, puasa sunatnya rajin, maulidnya rajin. Nanti kalau anaknya nikah, pakailah nasyid, pakai marawis, pakai grup sholawat. Jangan lagi pakai penyanyi-penyanyi. Ustadz Somad, kenapa nggak datang acara nikah anak kami kemarin? Tega Ustadz nggak datang. Saya datang, Bu. Datang Ustadz ke rumah kami, datang. Kenapa Ustaz tak masuk? Di pintu sudah kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Mana saya mau maju ke dalam? Oleh sebab itu kita jaga anak-anak kita ini. Yang lalu biar berlalu, akan datang jangan diulang lagi. Yang sudah pernah membuat di masa lalu, taubat nasuha. Tengoklah sayangnya Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak ada kepala. Insya Allah semua Pemda PD Jaya semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu yang sedang hamil itu tengoklah, ada anak-anak umur 5 tahun, 10 tahun digendong orang tua pakai payung, anak-anak tegak di atas becek datang. Kenapa? Karena waktu dalam kandungan ibunya dulu sambil masak bersolawat. Salatullah salamullah ala taha rasul. Maka anaknya pun di dalam. Sekarang ada anak-anak tak mau dengar pengajian, dibawa sama emaknya, di muka emak itu dicakarnya. Ustaz, kenapa anak saya ini mau mencakar aja? Iyalah, waktu hamil dulu nyanyikan kucing garong. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka banyak-banyak bersolat. Man salli alaihi salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sekali kau bersolawat, apa balasannya? Sallallahu alaihi biha asra, dapat 10 pahala. Wa hutan anhu asra sayyi'at, dihapuskan 10 dosa. Wa rufi'an lahu asra darajat, dihapuskan, diangkat 10 derajat. 10 pahala, 10 dosa hilang, 10 derajat naik ke atas. Banyak-banyak bersolat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Datang kawan cerita, katanya anak saya sudah hamil 3 bulan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita pergi undangan besok, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi bagi pegawai Pemda yang besok masuk kantor hari Senin, kebetulan dia kantor Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan sih. Datang orang mau ngurus akte kelahiran. Assalamualaikum Pak Pegawai Pemda, saya mau ngurus akte anak saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawatnya dalam hati. Salat, kalau tidak ada salawat, salatnya batal. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas mau baca salawat berbunyi HP. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Maka sholatnya batal karena tak ada sholawat, bukan sholat. Naik khotib hari Jumat ke atas mimbar, alhamdulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Khutbahnya batal. Kenapa khutbahnya batal? Karena lupa mengucapkan sholat. Banyak jamaah tak sadar bahwa khotib tak membaca selawat. Kenapa? Karena waktu khotib di atas mimbar jamaah rukun khutbah ada 5. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua sholawat, yang ketiga ayat, yang keempat wasiat takwa, yang kelima membaca doa. Yang laki-laki, perempuan tak perlu karena perempuan tak sholat Jumat. Yang laki-laki kalian mesti hafal rukun khutbah. Mana tahu khotibnya mencret, tak jadi sholat Jumat gara-gara tak ada khotib. Mana khotib? Mana khotib? Mana khotib? Tak ada khotib, saya naik ke atas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Duduk, naik lagi, ulang lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Salat. Heran jemaah. Kok pendek kali khutbah? Masih syukur aku bisa. Kau tak pandai lagi. Laki-laki harus hafal rukun khutbah. Di antara rukun khutbah bersolawat. Doa, siapa yang berdoa tidak pakai selawat, doanya tak diterima Allah SWT. Doa syaratnya 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Sisanya terserah. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, selamatkan anak kami yang sedang kuliah. Jangan sampai dia pacaran, jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai dia pakai lem kambing, jangan sampai dia ngambil duit di ATM, tiba-tiba datang orang mukul bahunya, menatap mata saya. Jangan sampai dia dilarikan supir taksi, jangan sampai suamiku dilarikan pelakor. Jangan sampai biniku diganggu senior. Pelakor pengganggu laki orang, senior senang bini orang. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang berdoa tidak pakai salawat maka doanya tak sampai. Ustaz Somad tak betul. Tadi subuh Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait. Mana ada salawat? Di mana salawatnya? Di ujung. Fa innaka taqdi wa la yaqdu alayka wa innahu la yadhillu man walid wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu lillahi wa qadait nastaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Siapa yang tak bersalawat maka doanya tak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa tadi tanda cinta? Yang pertama, banyak-banyak disebut. Yang kedua, apa tanda cinta? Tanda cinta banyak-banyak berkorban. Bapak dulu sama ibu kan tak langsung lahir langsung tua, pernah juga muda kan? Apa kata si bapak? Bukit kan ku daki, lautan kan ku seberang. Pala ngasih duit belanja 10.000.
Apa kata si ibu? Gombal, pret. Ustaz cakap lagi bang, mau muntah aku. Tak sesuai antara perbuatan dengan ucapan. Begitu juga orang mengatakan, aku cinta Nabi, aku cinta Nabi, aku cinta Nabi. Bukti kau cinta Nabi mana? Tengok anak-anak muda FPI cinta kepada Nabi. Mereka kawal alim ulama, mereka kawal para abu, para abi, para tengku, ayah anda, guru-guru. Mereka mengawal dari sejak tadi di PD sampai ke PD Jaya. Maka ini dicatat sebagai amal soleh insyaallah. Amin. Ustadz yang disebutnya FPI aja, bapak-bapak kepolisian, Pak polisi tak perlu sebut. Mereka tak disebut, pistolnya udah besi. Kita pistol air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang berjasa dalam acara Maulid hari ini, maka dia akan mendapatkan pahala pengorbanan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini kan acaranya menggagas Pak Bupati, Pak Ustadz. Pak Bupati dengan kekuasaannya. Ada orang yang punya jasa dalam acara ini, tapi dia tidak dipanggil naik ke atas. Yang dipanggil naik ke atas 4 orang. Kori, Ustadz Fadil, Pak Bupati, Ustadz Somad. Ada yang berjasa dia tak dipanggil. Siapa dia? Tak ada yang dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang umbul-umbul. Ada? Tak ada. Tapi jasa dia besar apa tidak? Dari mana ibu tahu bahwa di lapangan ini ada acara? Kalau bukan tukang pasang umbul. Nampaknya dia tak berjasa. Boleh jadi pahala dia lebih besar dari pahala ustadz yang berceramah. Saudaraku pemasang umbul-umbul, jangan kau nampakkan dirimu. Semua yang berjasa penuh pengorbanan. Maka ibu-ibu, ini masih tanggal 2 Rabiul Awal. Ibu di PD Jaya masih ada wirid Yasin? Masih? Nah, nanti buat wirid Yasin buat Maulid Nabi. Bapak-bapak di kantor, di rumah, di tempat jualan masih ada kumpul-kumpul jamaah. Buat Maulid Nabi. Buat Maulid Nabi. Dengarkan Nabi. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Hasan Husain cucu Nabi. Maulid mengenalkan Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita mau cinta Nabi? Kita tak kenal Nabi. Maulid Nabi, mengenalkan Nabi, mengenalkan cucu Nabi, mengenalkan anak Nabi. Kalau tak kita kenalkan Hasan dan Husain, nanti anak kita lebih kenal Upin dan Ipin daripada Hasan dan Husain. Betul? Nah, maka buatlah Maulid Nabi. Pak Bupati sudah ngasih contoh. Nih Maulid Nabi. Ibu nanti wirid Yasin. Nih Maulid Nabi. Ustadz, kami Maulid Nabi mau ngundang Ustadz. Maaf, saya tak bisa. Kapan Ustadz bisa datang? Bulan Oktober. Sebentar lagi Pak Ustadz, 2020. Kalau gitu kami nonton bareng aja lah Pak Ustadz. Anak-anak muda nongkrong mereka di kafe, minum kopi gayo, lalu mereka buat layar ceramah Ustadz Somad streaming, nonton bareng. Anak muda yang nafsu bergejolak, yang banyak godaan, tapi mereka akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa tanda cinta? Sering disebut banyak bersalawat. Apa tanda cinta? Semangat berkorban. Yang terakhir, yang ketiga, apa tanda cinta? Tanda cinta adalah melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap lanjutkan perjuangan Nabi? Siap bela Islam? Siap bela Pancasila? Takbir! Untuk musir hantu. Karena kayak saya udah ceramah 1 jam. Kalau udah ceramah 1 jam, biasanya orang udah mulai mengantuk. Orang yang menguap itu 2 kemungkinan. Pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Orang PD Jaya tak mungkin cacingan, makanannya berkualitas. Ustadz tahu dari mana? Tadi saya habis makan. Resiko habis makan kalau tegang urat perut, urat mata kendur. Maka kalau ada kawan di sebelah ngantuk, takbir, nampak sebelah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Jumat lagi, motif jamaah yang dimuliakan Allah, Palestina berdarah. Takbir, Allahu Akbar. Tapi tengok-tengok juga, jangan-jangan ada pistolnya, tembaknya gitu. Insya Allah
bapak-bapak dari kepolisian, dari TNI Polri, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati, Forkompinda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, cinta, masyarakat cinta. Kalau sudah sama-sama cinta, maka kita akan bersama memperjuangkan cinta kepada Nabi Muhammad. Jaga warisan Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad meninggalkan istana? Ada Nabi Muhammad meninggalkan kursi dari emas? Ada Nabi Muhammad meninggalkan gelas emas, cincin emas? Tak ada. Yang ditinggalkannya apa? Masjid. Maka jaga masjid, sholat berjamaah. Jangan sampai tak ada sholat berjamaah. Ini anak lagi, yang anak lajang perempuan, laki-laki. Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak cucu kita semuanya mengamalkan yang tiga. Cinta kepada Nabi, banyak sebut selawat, selawat, selawat. Cinta kepada Nabi, berkorban harta dan nyawa untuk Nabi. Cinta kepada Nabi, lanjutkan perjuangan Nabi. Isi masjid, surau, langgar, musola, sholat berjamaah. Aceh tak diragukan lagi adalah orang-orang yang paling cinta, karena yang pertama kali masuk Islam di Nusantara adalah orang dari Samudra Pasai, Aceh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pertanyaan. Bagaimana hukum foto prawedding dalam masjid tapi sudah akad nikah? Ada belum nikah, sudah foto-foto, pegangannya macam udah nikah 10 tahun. Jangan kalian tambah rukun nikah. Sekarang rukun nikah ditambah orang dua. Yang pertama keyboard tunggal, yang kedua fotonya mana? Sekarang anak lajang kalau tak foto prawed, jadul. Hari gini nggak ada foto prawed, apa kata dunia? Orang begini ini tidak ngaji. Foto prawed ditunjukkan wajah istrimu, ditengok orang banyak. Laki-laki yang tak mahram, pakaiannya sempit, menengok gambar istrimu, meleleh air liurnya. Menengok gambar bini dia, menetes air matanya. Oleh sebab itu maka jangan pajang-pajang foto istri kita. Baik tapi kalau foto ramai-ramai tak apa-apa. Ibu-ibu wirid Yasin ramai. Ini foto mukanya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Mukanya biasa aja, pakaiannya menjerit itu celana. Tolong. Roknya biasa aja, resleting belum dipasang. Naik ke atas. Asal lewat dibuka. Ustaz nengok juga. Saya nggak nengok, tengok. Oleh sebab itu maka, apa hukum berfoto Pak Ustaz? Berfoto hukumnya mubah, boleh kalau pose-posenya tidak membangkitkan syahwat. Ada anak muda, anak lajang, foto buatnya jadul, pakai sepeda ontel berdua, bininya bawa keranjang ayam. Lalu dibuatnya foto masa-masa sulit zaman dulu, merah putih, bagus, tak salah. Jangan sampai ini mengumbar nafsu hawa seksual. Kalau kita sogok untuk lewat PNS gimana Pak Ustadz? Gajinya haram, uang pensiunnya haram, uang tunjangannya haram, SPPD-nya haram, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul haram, gaji 13-nya haram. Jadi gimana solusinya? Resign, keluar dari PNS. Siap? Yang bilang siap tak PNS? Siap, tak lulus. Jangan-jangan Ustadz Somad ini ngomong gini karena dia sakit hati tak lulus dulu. Saya pertama ikut tes seleksi berkas, surat sehat, surat keterangan berkelakuan baik dari polisi, surat dari dokter puskesmas, S1, S2, ijazah, semua lengkap dah. Habis itu tes potensi akademik 200 soal, habis itu tes audisi, habis itu tes wawancara. Habis itu apa kata mak saya? Kalau rezekimu di PNS kau lulus, tapi kalau rezekimu tak di sini, rezeki tak berpintu nak. Saya PNS. Kemarin di airport jumpa kawan saya, dulu sama-sama PNS. Saya tengok istrinya, ini istri kau ya, tapi lain sama yang dulu. Ini yang ketiga. Tapi kau PNS, aku keluar dari PNS.
Di PNS biniau itu dari dulu sampai sekarang makan lontong aja. Aku mau ganti yang baru katanya. Kira-kira mana yang lebih banyak duitnya? PNS apa non PNS? Mau PNS juga lagi? Bagaimana solusi mengurangi sifat iri dan dengki? Balik dari undangan acara akikah kawan anak kawan, pulang ke rumah tiba-tiba detak jantung tak normal. Orang yang detak jantungnya normal, ibu ini tidak. Gara-gara apa? Rupanya ditanya sama dokter, ibu tadi ada makan daging kambing? Tidak. Makan soto kambing? Tidak. Makan sate kambing? Tidak. Makan sop kambing? Tidak. Lalu kenapa jantung begini? Menengok kawan mobil baru. Kawan tadi mobil baru pakai gelang emas besar. Asal sebentar-bentar nengok jam. Jam berapa ya? Kata. Orang yang tak senang menengok nikmat orang lain namanya hasad. Nama penyakitnya hasad. Orang yang kena hasad namanya ada dalam Quran. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ternyata orang sakit jantung bukan karena daging kambing, bukan karena sop kambing, bukan karena soto kambing, bukan karena sate kambing. Itu hanya kambing hitam semata. Kasihan juga kita sama kambing. Nanti khawatirnya muncul komisi perlindungan kambing. Saya tanya dokter, Pak dokter, kenapa orang tidak makan daging kambing darahnya naik? Kenapa orang tidak minum gula diabetes mellitusnya naik? Kenapa orang tidak minum teh tapi gulanya naik? Apa kata Pak dokter? Ustadz Somad, ini bukan masalah makanan, ini masalah psikologis. Bahasa dokter lembut, psikologis. Bahasa Ustadz, busuk hati. Tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Aku mau Ustadz sakit betul hatiku nengok dia. Kenapa? Rumahnya baru. Oh aku benci betul nengok dia. Kenapa? Mobilnya baru. Tapi yang paling sakit hatiku nengok dia Pak Ustadz. Kenapa? Bininya baru. Bini yang lama meninggal. Ibu mau marah. Nah, udah jelas? Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati? Ada 4 cara. Yang pertama, pahami bahwa orang yang hasad itu amalnya hilang. Kalau kena diabetes, itu daging habis, busuk, bahaya. Makanya orang takut minum gula, takut minum gula, takut minum teh, takut minum kopi. Tak ada lagi yang minum-minum manis. Mana buktinya? Ustaz dikasih air putih ini. Tadi sudah minum teh di rumah Pak Bupati. Ini Ustaz ini nyindir-nyindir. Tak, saya tak pandai nyindir. Saya to the point aja. Jangan minum gula. Kenapa? Bahaya. Nanti kena diabetes. Nanti kena gula darah. Nanti kena. Paling bahaya kena diabetes, senapan angin tak meletup. Jadi orang takut minum teh, rajin olahraga. Begitu juga dengan hasad. Hasad bahayanya apa? Sholatmu hilang, puasamu melayang, zikirmu terbang gara-gara hasad. Makanya kalau ada rasa hasad dalam hati, hai Abdul Somad, jangan kau hasad sama Pak Bupati, jangan kau hasad sama Pak Polisi, jangan kau hasad sama Pak TNI, jangan kau hasad sama Pak Dandim, jangan kau hasad sama Pak Wabuk, jangan kau hasad sama Buya, jangan kau hasad sama ulama. Kenapa? Karena kalau kau hasad, wirid yasinmu melayang, sholat duhamu terbang, tahajudmu hilang. Maka tanamkan itu dalam hati, jangan hasad, jangan hasad, jangan hasad, jangan hasad. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan hasad? Bahwa kita mendoakan orang itu. Kau hasad sama siapa? Sama kawan saya sekantor Pak Ustadz. Namanya siapa? Namanya si Fulan Pak Ustadz. Doakan dia waktu malam. Ya Allah, kawanku yang sekantor ini yang bukan main sakit hatiku dengan mobil dia baru pula mahal 700 juta. Pintunya pula tak pernah dibuka, kacanya hitam, asal berselisih sama aku. Teng-teng. Panjangkan umurnya ya Allah. Awal-awal kita doakan dia, itu gigi kita rapat. Sehatkan dia ya Allah. Semua yang sakit hatiku. Tapi nantilah, coba nanti malam bangun tahajud atau nanti habis sholat asar doakan, sehatkan badannya ya Allah, bayangkan wajahnya, langsung praktekkan. Ini ngaji ini tak boleh hanya dicakap saja. Ustaz Somad udah saya doakan orang-orang yang saya hasad itu, saya doakan panjang ya Allah, panjangkan umur. Yang ketiga, doakan dia di depan dia. Kalau tadi doanya di belakang dia,
Sekarang doakan di depan dia. Anak bapak sama anak dia sama-sama satu permainan, sama-sama satu sekolah, sama-sama satu kuliah. Tiba-tiba anak dia nikah duluan sama anak lajang ganteng kaya. Muncul hasad. Bu, itu anak ibu kawan sama dia kan? Iya. Kok dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Datangi, doakan dia di depan dia. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga kalian menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau hati kita busuk, doanya sama, bunyinya lain. Barakallahu lakuma. Selamat ya, selamat. 10 tahun nikah tak punya anak. 10 tahun nikah tak ada anak. Tiba-tiba dia nikah Januari, April langsung dapat anak. Marah kita, emosi kita, datang pas acara walimah anaknya langsung datang. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahid wa ruziqta birruhu wa balagha asyuddahu. Semoga engkau menjadi anak yang bersyukur, anakmu menjadi anak yang berbakti, dan engkau bersyukur pada Allah karena kau sudah punya anak. Doakan dia. Yang pertama, ketahui bahaya hasad. Yang kedua, doakan dia dari belakang. Yang ketiga, doakan dia langsung. Yang keempat, minta kepada Allah, Allahumma tahhir qalbi minal hasadi. Sucikan hatiku dari penyakit hasad. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, sucikan hatiku dari penyakit hasad. Tapi jangan sebutkan namanya. Apalagi kalau doanya di masjid kuat-kuat pula. Ya Allah, aku sucikan hasad, aku hasad betul sama dia. Kita kamu sama siapa? Bagaimana hukum memakai alat KB tapi tak ada izin dari suami? KB terbagi dua. Yang pertama namanya tanzimun nasal. Apa namanya? Tanzimun nasal. 2 tahun sekali hamil, 3 tahun sekali hamil, 4 tahun sekali hamil, 5 tahun sekali hamil. Siapa nama anaknya? Vivi. 5 tahun sekali. Mohon maaf kalau kebetulan namanya ada. Ini boleh. Dalilnya apa? Karena Nabi membolehkan sahabat melakukan azal. Azal boleh. Itu artinya 2 tahun sekali hamil, 3 tahun sekali hamil. Yang tak boleh itu tahdidun nasal. Apa namanya? Tahdidun nasal. Itu tak boleh. Gimana itu tahdidun nasal? Yang perempuan steril tak boleh. Ibu jangan sampai steril. Kalau sudah steril tak bisa hamil lagi. Yang laki-laki vasektomi. Jangan sampai vasektomi. Kalau sudah vasektomi, digunting itu kabel tak bisa disambung. Lagunya jelas, putus tak bisa disambung. Jangan sangka kalau sudah diputus bisa disambung pakai selasiban. Tak bisa. Sampai mati kau tak bisa punya anak. Musyawarah ibu sama bapak berdua. Mama. Masa panggil mama, awak makan sambal belacan. Ini anak kita kan sudah 2. Iya, kita nggak usah punya anak lagi ya. Iya. Kalau gitu gimana? Kamu steril aja ya? Iya. Pergi ke rumah sakit steril, tak bisa hamil lagi. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Begitu selesai steril, anak yang 2 masuk sumur, tabrak mobil, mati. Siapa yang rugi? Laki-laki atau perempuan? Perempuan, kalian tak bisa mengandung lagi. Begitu anak meninggal, dokter ngasih tahu sudah steril, tak bisa hamil lagi. Ibu menangis, bapak tersenyum. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Segala tindak tanduk istri harus melalui izin suami. Hai para istri, kalian punya 5 hak. Hai para suami, kalian punya 5 kewajiban. Ingat laki-laki, kalian punya 5 kewajiban terhadap istri. Yang pertama, makan. Udah kalian kasih makan? Udah. Kalau tak makan mana mungkin tegak tahan sampai. 2, kasih pakaian. Udah kasih pakaian? Sekarang banyak suami tak mengasih pakaian pada istrinya. Akhirnya bini banyak yang tak berpakaian sekarang. 3, tempat tinggal. Makan sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah. Yang keempat, pendidik. Kalian yang mendidik mereka baca Quran, kalian yang mendidik mereka sholat, kalian yang mendidik mereka bagaimana cara sopan santun, tata krama, budi bahasa, pakaian jilbab panjang. Kalian. Tapi karena laki-laki tak sanggup mengajar istri, dibawa ke pengaji. Nah, bawa ke pengajian. Ada namanya pengajian Sirul Muqtadin. Sirul Muqtadin. Ikuti pengajian.
DPD sudah 30.000, seluruh Aceh sudah 175.000. Kalian hai laki-laki yang tak bisa mendidik istri, bawa mereka pengajian. Makan sudah, pakaian sudah, pendidikan sudah, tempat tinggal sudah. Yang kelima, perhati. Bini-bini ini harus diperhatikan. Kalau dia tidak diperhatikan, dia akan mencari perhatian. Maka muncullah istri-istri pencari perhatian, dipakainya gelang kaki, kalau dia berjalan kerincing, 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 kerincing. Dipakainya sepatu tumitnya 15 cm. Ciri perempuan minta cari perhatian, dipasang tumit. Dia berjalan, kita yang takut jatuh. Ay. Ay. Bagaimana hukum pengusaha kafe, sedangkan yang datang ke kafe itu tidak sholat? Ada kafe orang tak sholat, padahal ini negeri Aceh bersyariat. Ada dewan syariat, ada hukum Islam. Jangan lupa Aceh mendapat otonomi khusus, otonomi khusus menerapkan syariat Islam. Mestinya ini sama dengan Makkah Al-Mukarramah. Tengok Makkah, bagaimana Makkah? Allahu Akbar. Begitu azan berkumandang, langsung datang baladia. Baladia itu apa? Satpol PP. Di Aceh namanya WH, wilayah Hisbah. Kok bisa ada warnet yang buka ketika azan berkumandang? Kok bisa ada toko yang buka? Kok bisa? Di tempat lain boleh karena tak ada. Tapi di sini bumi bersyariah, banknya bank syariah, ada dinas syariah, ada wilayah Hisbah. Ini warnet harus tutup setelah selesai azan, baru buka balik. Kalaupun kau lanjutkan juga karena tak ada yang mengawal, karena tak ada yang menangkap, rezekimu tak ada berkah. Sedangkan kita ini mau rezeki yang berkah. Jangan sampai duit kita duit hantu dimakan setan, tak berkesan apa-apa. Na'udzubillah. Itulah pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan berkah. Dimulai tadi pukul 2, sekarang sudah setengah 4. Ustadz Somad sudah ceramah lebih kurang 90 menit. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyah.